Halo teman-teman, hari ini saya akan menunjukkan cara membuat bakcang. Saya buka masker saja ya, karena protokol kesehatannya terpenuhi, jaraknya jauh, kemudian tidak ramai orang. Biar suara lebih jelas. Hari ini saya akan menunjukkan bagaimana membuat bakcang, ya, yang istimewa. Disebut istimewa mengapa? Karena bakcang yang akan saya buat ini dibuat dari daun pandan. Ya. Nah, biasanya orang membuat bakcang dari daun bambu, tapi kita menggunakan daun pandan. Daun pandan ini ada yang jenis besar, ada yang jenis kecil. Yang saya pakai ini adalah jenis besar. Lihat lebarnya 4 jari orang dewasa. Ada juga yang 5 jari atau 6 jari, tapi kita ambil yang sedang-sedang saja. Nah, daun pandan ini harum, ya, dibandingkan dengan daun bambu. Kemudian yang lebih istimewa lagi, tali pengikatnya saya menggunakan tali yang alami, berasal dari alam, ya, dilihat. Nah, ini tali sejenis pohon kecombrang, adik-beradik dengan lengkuas atau laos. Di hutan tingginya bisa mencapai 4 meter. Ya. Tali ini sekarang kalau kita cium, aromanya harum sekali. Ya, enak, pokoknya enak. Nah, kelebihan menggunakan tali ini, ketika bakcangnya nanti dikukus, dipadukan dengan daun pandan juga harum ketika dikukus, ditambah dengan aroma tali pengikat yang alami ini, menimbulkan aroma wangi yang ciri khas, yang sangat luar biasa. Oke, teman-teman, daun pandan itu ada 2 lapis. Satu lapisan atas mengkilat, kelihatan bersih dan licin. Kemudian yang sebelahnya agak kasar. Nah, supaya lebih mudah dan lebih bagus juga, yang licin ini kita gunakan untuk bagian dalam, ya. Sedangkan yang luar untuk bagian luar. Yang licin ini bagian dalam, ya. Oke, mari kita saksikan cara membuatnya. Nah, ini ketan yang sudah dibungkus. Ketan ini sudah harum. Ketan punya saya ini sudah harum, ya, masih dalam keadaan hangat-hangat. Karena ketan ini lengket, kita butuh air bersih untuk pembilas tangan supaya tidak lengket. Nah, mari kita lihat ya, kita saksikan. Oke, daun pandan diambil, ditekuk membentuk seperti ini. Kemudian diisi dengan ketan, dipadatkan. Oke. Ketannya dibikin terowongan seperti ini, bikin lubang. Tujuannya untuk mengisi bumbu. Nah, ini bumbunya. Oke. Bumbunya suka hati kita lah mau pakai apa. Mungkin zaman sekarang demokrasi, ya. Yang kaya boleh pakai daging naga, yang sederhana seperti saya menggunakan daging vegetarian. Ya, oke. Kita isi bumbu di tengah, kemudian kita tutupin lagi dengan ketan. Tujuannya supaya bumbu berada di tengah-tengah dan dia tidak bocor, sehingga kelihatannya lebih bagus. Oke, dipadatkan. Nah, daun dilipat sambil dirapi-rapikan untuk mendapatkan bentuk yang bagus. Ingat, jangan bocor. Sudut-sudut ini jangan bocor. Ini tidak boleh bocor, ini tidak boleh bocor. Kalau bocor nanti ketika dikukus, ketannya akan mengembang, dia bocor, kelihatannya jorok. Oke, lihat, kita ikat. Ikatnya harus kencang, karena nanti setelah dikukus terjadi perubahan. Kalau tidak kencang mengikatnya, biasanya bakcangnya akan berjatuhan. Nah, yang kelebihan kita potong supaya kelihatan bagus. Nah, ini hasilnya. Oke. Nah, ini hasilnya. Nah, oke. Nah, oke, kita bikin lagi 2 saja ya.
Bikin bacang ini adalah hobi saya. Saya rela tutup toko demi untuk bikin bacang. Saya tidak pernah diajari orang untuk bikin bacang, tapi saya ngintip dulu, ngintip ibu saya, ngintip kakak-kakak saya membuat bacang di rumah, di kampung. Lalu pertama kali saya buat bacang itu di Jakarta. Saya mengingat kembali bagaimana dulu orang tua saya, saudara saya membuat bacang. Akhirnya saya coba, langsung berhasil. Saya sering mengajari orang membungkus bacang, tapi saya pun heran entah kenapa jarang anak-anak sekarang yang berhasil membuat bacang yang memiliki nilai seni atau agak rapi atau bagus. Biasanya hasilnya selalu jelek, tidak memuaskan saya. Saya pun tetap belajar sampai sekarang. Kalau ada guru yang membuat bacang yang lebih bagus, saya akan belajar, karena saya merasa belum sebaik orang tua saya dulu atau kakak saya yang membuat bacang. Oke. Bacangnya sudah harum, aromanya sudah wangi, apalagi nanti kalau sudah dikukus. Tradisi membuat bacang ini sudah berlangsung kira-kira dimulai dari 2000 tahun yang lalu, yaitu terjadi peristiwa ada seorang menteri yang setia yang bernama Chien, ya. Beliau menasihati rajanya bahwa di kerajaan banyak para penjilat, orang-orang yang tidak benar, mengadu domba, menghasut, dan ingin mengkudeta raja. Tapi sayangnya sang raja termakan hasutan para menteri-menteri yang tidak setia itu. Akhirnya Chien diberhentikan jabatannya sebagai menteri dan Chien pulang kampung di desanya. Di kampung Chien mendapat penghinaan dari masyarakat karena masyarakat berpikir seorang menteri yang dipecat pastilah seorang menteri yang korup, yang tidak baik atau yang tidak benar. Tapi Chien tidak putus asa. Dari jabatan seorang menteri dipecat, pulang kampung, mendapat penghinaan orang satu kampung. Tapi Chien tetap menulis surat kepada raja mengingatkan bahwa negara dalam keadaan bahaya karena banyak penjilat yang menjadi menteri dan menjadi pejabat. Akhirnya apa yang disampaikan oleh Chien menjadi kenyataan. Raja digulingkan atau dikudeta oleh menteri-menteri yang jahat itu. Mendengar kejadian itu, Chien saking sedihnya menceburkan dirinya atau bunuh diri di Sungai Miro, yaitu sungai yang ada di kampungnya. Akhirnya baru tersiar kabar, ternyata kerajaan sudah digulingkan atau dikudeta oleh orang jahat. Akhirnya masyarakat baru mengerti dan baru tahu bahwa Chien adalah menteri yang jujur dan setia. Akhirnya masyarakat takut atau sayang jenazah Chien dimakan oleh ikan, kepiting atau udang di sungai. Mereka membungkus nasi, membungkus makanan, pokoknya apa adalah. Ya, ada menggunakan daun, ada menggunakan apa, mereka lemparkan makanan berupa nasi atau apa di Sungai Miro supaya udang, ikan, kepiting tidak memakan jenazah Chien, tetapi memakan makanan yang dibuang di sungai tersebut. Lalu orang pun berlomba-lomba menggunakan perahu untuk mencari jenazah Chien, menteri yang setia itu. Dari situlah muncul tradisi perahu naga, ya. Jadi makna yang terdapat pada perayaan Pecun itu adalah mengenang orang yang jujur setia kepada negara. Oke, teman-teman, jadi pesan kita jangan menjadi penjilat, jangan menjadi orang yang tidak jujur dan tidak setia kepada negara. Karena ketidakjujuran, ketidaksetiaan kita kepada negara, apalagi kalau kita menjadi seorang pejabat,
akan banyak memakan korban orang-orang yang tidak berdosa. Oke, saudara-saudara, itu juga hasil yang sudah dibuat.